Halo guys, welcome di channel YouTube gue yang jarang banget upload ini. Kali ini simpel aja, gue cuma pengen nge-vlog perjalanan dari rumah menuju Bivy Point di Radio Dalam. Tebak-tebak, gue mau belanja apa ya kira-kira? Perjalanan ini gue start dari Sentul ya, sebagai akamsi lah. Seperti biasa, jalan tengah bolong siang gini, di sini tuh sepi. Kalau weekend baru tuh, padet plat B pada ngayap semua di Sentul. Oh iya, BTW nggak kerekam di kamera nih. Gue tadi isi bensin di SPBU Sentul, tapi tutup tangki bensin nggak bisa kebuka dong. Fix karatnya udah overload sampai ngadet. Salah gue juga sih, terlalu ulur waktu bersihin karat. Oke, gue putuskan cari bengkel di pinggir-pinggir jalan arah sirkuit Sentul. Nah, ini gue baru record kondisi motor gue udah parkir di bengkel kecil gitu. Jadi proses benerin tutup tangki bensin gampang banget sebenarnya. Cuma disemprotin WD-40, ditunggu bentar cairannya, nyerap ke dalam bagian karatnya, lalu tonjok-tonjok pakai tangan dah. BTW maaf nih guys, gue nggak puasa, biasalah cewek. Hehe. Oke, karena udah beres, gue bergegas cus deh, karena kejar waktu juga. BTW ongkos semprot WD-40 15.000. Gue bayar 14.900 guys, BTW. Gara-gara recehan gue sampai cuma segitu. Habis 50.000 gue ditolak guys, karena mereka nggak punya kembalian. Lumayan, hemat 100 rupiah. Wah, kuak. Nah, langsung aja gue isi bensin karena udah aus banget nih motor. BTW gue salfok nih sama perbocilan, ada aja ya, hehe. Sebenarnya gue udah sangat terbiasa sama orang-orang ngeliat gue tuh dari atas sampai bawah badan gitu guys. Tapi kalau bocil ini lucu banget sih, menghibur. Nah, BTW gue mau buka tangki nih, malah nggak bisa lagi dong, seret lagi karatnya. Dan gue mulai panik, coba pelan-pelan takut makin bengkok tuh kunci gue. Kalau kagak. Akhirnya gue suruh antrian belakang gue untuk mendahului. Bang, boleh bang? Aduh. Dan alhamdulillah bisa dong. Boleh? Full. Tapi kelipatannya dilihat aja biar gampang kembalian gitu. Jangan sampai share itu emang. Dia kelipatan 5.000 gitu. Iya. Iya emang hobi. Ya. Wah berat nih mas ini. Makin berat. Itu paling males kalau isi bensin, kembaliannya tuh receh karena sebagai biker kalian tahu kan kita tuh nggak nyedain dompet. Kadang kalau gue tuh nggak ngeluarin dompet guys, gue tuh kayak kantong doang gitu, jadi harus simple gitu kembaliannya. Kalau bisa ya udah isi bensin kelipatan 5.000 biar kembaliannya gampang. Oke, gue langsung cus jalan aja. Ini BTW gue lagi di alternatif Sentul ya, dimana jalan ini lagi perbaikan. Jadi lumayan lama prosesnya karena pelebaran jalan sebenarnya udah lebar, cuma lagi diperbaiki aja. Karena kan Sentul itu seperti kalian tahu udah jadi lagi naik lah namanya sebagai tempat wisata orang-orang kota Jakarta. Kalau weekend mainnya ke Sentul kayak gitu. Jadi lagi dirapihin, tapi di sini ya masih bolong-bolong gitu. Jadi harap sabar ya yang lagi suka-sukanya ke Sentul. BTW gue seneng banget nih kalau gue ketemu lampu merah. Ternyata gue nyampe ke lampu merah itu udah hijau kayak gini nih. Tapi jangan dicontoh ya, gue ikut-ikutan yang lain nih, klakson-klakson, biar seru aja, biar kompak ya gak sih? Gue tuh udah kayak seminggu 3 kali PP Jakarta Sentul motoran. Jadi gue udah cukup hatam lah sama tabiat-tabiatnya Akamsi Raya Bogor.
Yang pinter dan patuh tuh banyak, tapi yang bego-begonya nggak mau kalah banyak juga. Pernah gue dulu ditutup jalan sama angkot, padahal belok kiri tuh langsung. Gue mau ke kiri nih. Nah, gue klakson lah tuh angkot, karena kendaraan belakang dia nggak cuma gue doang yang terganggu. Tuh angkot malah mundur dong sengaja. Gue ceritanya posisi persis di belakang dia tuh kan. Ya gue ambruk lah ke kiri pakai KTM waktu itu. Aduh, pelajaran banget deh buat gak ngajak ribut orang yang gak punya otak. Nah, contoh sekarang yang ngerekam kayak gini nih. Kan Raya Bogor cuma 2 jalur. Udah jelas kanan adalah jalur cepat. Jadi kalau mau ngecamp santai ya tolong ambil kiri. Gue paham jalur kiri suka banyak angkot berhenti ya. Jadi pakai feelingnya gitu. Kalau mau lambat di kanan pastikan kendaraan belakang lu tuh gak ada yang terganggu alias kosong. Silakan deh kalau emang gitu. Oh iya, ada lagi nih cerita lucu si bocil ngabers. BTW maaf gak sempet ke on cam kamera pas kejadian. Jadi si helm hijau ini motong jalan alias nyalip gue tapi gak liat spion dia. Ini nih bakat-bakat ngabers bego di Raya Bogor yang sering gue alamin. Lihat aja tuh gaya tengilnya. Jadi tuh udah adat banget ya di jalan. Kayaknya kalau salah tuh ngeyel gitu ya. Mungkin kayak sekedar cuma minta maaf gitu orang bakal adem gitu ya. Jadi mereka tuh kayak takut banget even minta maaf tuh kayak gak mau gitu. Jadi tuh pantat motor dia tuh yang kayak hampir nyenggol depan motor gua. Kalaupun kena dia tuh pasti cabut. Mana mau nol dikit sekedar minta maaf. Jagoan emang. Sebenarnya kalau suara knalpot motor gue aslinya tuh bisa cukup bikin dia ngeh akan keberadaan gue di sisinya. Cuma karena gue pakai DB killer di knalpot gue, jadi suara motor gue tuh kecil. Tapi tolonglah ngabers, zaman sekarang manfaatkan fitur canggih di motor kalian, namanya spion. Zaman udah canggih kok masih bolot. Oke, kita sudahi marah-marahnya. Jadi di sini ada momen miracle banget nih. Jadi udah lampu kuning tapi gue tetap terobos. Kita kayak dapet gila ini momen-momen yang sangat jarang terjadi ya. Jadi kalau misalkan gue tetap ngerem ya seperti kita tahu kita bakal berhenti nungguin lampu merah lagi. Jadi kayak yang tadi sebenarnya jangan dicontoh ya guys. Cuma emang harus lihat sikon banget. Oke, udah nyampe di pertigaan Depok dan ternyata H-2 Lebaran tahun 2021 ini masih padat banget. Oke, kita goyang santai dulu biar makin asik ya. Checkmate. Beda dari sebelum covid ya, zaman covid tahun-tahun lebaran itu Hamin 2 lebaran pasti udah sepi. Dan ini Depok masih banyak banget kendaraan yang hilir mudik ya. Oh ya, baik lagi masalah salip menyalip. Biasanya gue tahu behavior orang kenapa nggak nengok kalau mau nyalip itu karena dia tuh merasa kecepatan motornya atau kendaraannya itu lebih tinggi dibanding kendaraan lainnya. Jadi mereka percaya diri seakan-akan nggak ada motor lain yang bakal menandingi kecepatan dia gitu. Jadi akhirnya dia percaya diri salip-salip sana sini nggak nengok gitu loh guys. Itu adalah behavior ngabers kekinian. Nah, udah sampai Lenteng Agung nih. BTW saking seringnya gue mondar-mandir di sini, gue udah hafal kapan ada kereta gue harus bagaimana, nggak ada kereta gue harus ngambil jalur mana gitu. Jadi ketika yang di kanan berhenti karena kereta, gue udah harus tahu gue ngambil kanan dulu baru kiri gitu. Karena ada kesempatan ruang buat motor gitu di kanan guys. Jadi kita nggak perlu ngantri-ngantri di kiri buat menghindari yang di kanan. Nah, disinilah pusat semrawutnya Lenteng Agung. Jembatan penyeberangan ini siapa lagi kalau bukan angkot yang bikin macet. Ya gak bisa disalahin sepenuhnya ke angkot juga sih. Karena ya gimana ya, kondisi Jakarta di bagian tertentu tuh minim banget kantong parkir. Jadi ya gimana angkutan umum mau berhenti. Jadi sama pengguna jalan emang harus saling mengerti dan berbagi. Cuma ya opini dari gue, angkot belajar parkir lebih oke dikit lah. Yang gue suka pantau nih, angkot parkir tuh suka gak lurusin mobil. Mereka sering banget parkir miring, pantat kendaraannya tuh sampai nongol gitu di jalur kedua. Ya gimana pengguna jalur kedua mau jalan kalau dihalangi pantat? Alhasil terjadi pengguna jalur kedua mendadak ambil jalur ketiga. Dan alhasil lagi, si jalur ketiga ngerem. Ya udah jadi pada diem semua ada tuh cengok. Jadi skill dan otak kadang suka nggak sinkron gitu. Oke, gue udah di belokan mengarah ke Cilandak. Kita akan cek, kita akan pantau apakah Jakarta ramai hari ini. Astaga, ternyata beneran ramai guys. Inilah efek kalau kita nggak boleh mudik tahun ini. Jadi Jakarta full. Oh ya, gue jadi keinget juga sama satu pertanyaan yang sering ditanya teman-teman Instagram. Apakah motor ini capek kalau misalkan dibawa macet-macetan? Jawabannya iya.
kalau misalkan macet-macetannya sampai kaki harus turun ke bawah kayak gini, kalau kayak ini enggak ya. Terusan kayak yang tadi tuh padat banget gitu ya, apa sekedar nunggu lampu merah, itu sebenarnya agak-agak pegel sedikit sih. Apalagi kalau kondisi jalannya jelek dan macet. Aduh. Jadi titik-titik macet itu di Jakarta banyak banget ditemuin. Ya gue bingung aja sama peraturan dilarang mudik, tapi kok tempat wisata pada tanggal libur lebaran ini kayak rame banget gitu, kayak pantai. Kalian lihat berita kan kalau misalkan di mana-mana tuh tempat wisata padat banget. Jadi kayak nggak ada bedanya antara pusat keramaian dan orang mudik berkumpul di rumah keluarga gitu. Banyak juga yang nanya suka dukanya pakai Versys. Nah kalau sukanya banyak banget ya. Gue ceritain sedikit tentang dukanya. Dukanya itu kalau masih macetan kayak gini pastinya bukan cuma capek betis doang, tapi kayak gue tuh di box harus simpen baju ganti. Beda sama kalau gue pakai KTM ya. KTM itu karena ringan, jadi gue tuh kayak baju ganti gak kepake karena gak keringetan, gak effort gitu, tenaganya gak habis di ngebawa motor KTM gitu. Nah kalau pakai Versys tuh, aduh pasti itu dikit-dikit jalan keringet karena tuh capek banget gitu guys. Tapi capeknya berlaku kalau jalan macet aja ya. Oke, akhirnya gue tiba di Givi Point Radio Dalam guys. Nah, kalian udah bisa tebak belum? Kira-kira gue butuh apa aja sih? Apa aja sih yang gue cari di Givi Point? Halo teman-teman, sekarang udah di Givi Indonesia di Radio Dalam. Halo Imam, hai. Nah ini dipasang tipenya di bawah sini juga tank bagnya. Oh ini sorry jemur-jemur nih soalnya tadi keringatan sepanjang jalan, jadi dijemur-jemur dulu di sini mumpung panas matahari guys. Nah jadi ini siap untuk touring habis lebaran bersama teman-teman Instagram. Oh, ada reflektornya. Reflektornya. Oh ini ya? Oh ini. Oh iya, ini reflektornya dari belakang nih. Bisa adjustable juga. Nih, iya bisa di-adjust ukurannya guys. Bisa kecil, terus tahan air juga. Wow, ini siap bisa simpen barang banyak nih. Bisa kabur sebulan dari rumah. Di sini juga sama. Rain covernya juga. Oh, dari covernya juga ya. Jadi sebenarnya ini tahan air, cuma ini buat double protektornya aja gitu ya. Ini kan resletingnya kan. Oh iya, resletingnya. Jadi udah tahan air. Oh. Kalau misalnya hujan tipis-tipis masih bisa. Kalau udah ini amannya dibungkus gitu teman-teman. Ini yang paling gue suka itu tank bagnya sih. Tank bagnya bentuknya luxury banget gitu kelihatannya. Ini bahannya bahan apa sih Om? Kayak gini nih? Kayak top case gitu, kayak apa namanya? Poliuretan guys. Oh iya, dia tempat HP juga teman-teman. Nah, ini kan gede banget ukurannya, bisa 2 botol minuman. Iya, 2 botol, 3 botol, buat kacamata, buat charger, buat HP, dompet, kamera. Pokoknya gede banget semuanya masuk sini. Wah, cocok banget buat model-model cewek kayak gue yang rempong banget barang bawaannya tuh kayak daripada modal mandi pas berhenti sebentar gitu ya, kita bikin jalan. Daripada buka box cuma buat ambil barang-barang kecil, mending barang-barang kecil yang dirasa penting suka diambil bolak-balik mending taruhnya di tank bag gitu banget. Terus dia juga bisa dilepas nantinya, pas dilepas itu bisa dibawa-bawa tenteng seperti ini, bisa juga jadi kayak tas gitu teman-teman. Nah ini cara cepet tuh, simple banget, cuma kayak gini doang ya Om ya. Tuh kayak gitu, terus dibawa-bawa deh. Matanya juga nggak diapa-apain nih. Ah, gila udah aman ya, udah kuat ya dia ya. Oke. Iya. Mantap. Siap. Nah, coba kita ke dalam teman-teman. Store-nya ada apa aja sih? Toko Givi, peralatan box semuanya. Tas-tas, persiapan touring, barang-barang motor. Di sana ada jas hujan, helmnya, visor. Juga ini ada apa nih Bang bilangnya, namanya apa? Shoe cover guys. Ini buat kalau hujan biar sepatunya nggak kemasukan air gitu ya.
jadinya pakai kayak gini. Tuh gue lagi pakai yang ukuran L. Tinggal tutup gini, ini tarik begini kunci. Ya, saya berangkat deh. Nah ini bawahnya tuh bahannya ban rubber nih, jadinya gigit banget ya aspal. Oh, ini nih, Givi nih. Oh ini reflektor ya kanan ya. Oh belakang juga nih. Oke teman-teman, gue pamit undur diri. Makasih udah nonton videoku. See you next video.